Saudara, kita harus melibatkan firman. Kenapa harus memulai semuanya dengan Tuhan? Kenapa harus firman? Kenapa harus Tuhan memulainya? Yang pertama adalah ini, saudara. Mengapa memulai semua dengan firman? Yang pertama adalah, jika Tuhan yang mulai, Tuhan pasti melengkapi dan menyelesaikan serta menyempurnakan apa yang Dia maksudkan dan tujukan bagi hidup saudara. Filipi pasal yang ke-1. Filipi pasal yang ke-1 ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Saya langsung bacakan dari terjemahan The Message, ya, dikatakan begini. Dalam bahasa Indonesia dikatakan bahwa Tuhan yang telah memulai, aku yakin tentang hal ini, bahwa Tuhan yang telah memulai pekerjaan yang baik di dalam kamu, Dia akan menyelesaikannya sampai Yesus datang kembali. If God begin, then He will finish it. Itu sebabnya penting kita memulainya dengan Tuhan. Nah, banyak kali yang terjadi adalah ini. Kita memulai dengan kekuatan kita sendiri, memulai dengan inisiatif kita sendiri, kacau berantakan, kemudian setelah itu kita minta Tuhan yang menyelesaikannya. Tapi ayat ini berkata begini, Paulus bilang, aku yakin sepenuhnya. Dalam bahasa Inggris dikatakan, The Message ini dikatakan, there has never been the slightest doubt in my mind. Dikatakan sedikit pun itu tidak ada keraguan, kebimbangan dalam pikiranku, bahwa that God who started this great work in you, bahwa Tuhan yang telah memulai pekerjaan yang besar ini di dalam kamu, would keep at it and bring it to flourishing finish on the very day Christ Jesus appeared. Dikatakan Tuhan yang telah memulai pekerjaan yang besar ini di dalam kamu, Paulus berkata bahwa Dia Tuhan yang sama, would keep at it. Dia akan terus melanjutkan dan kemudian membawa apa yang Dia sudah mulai itu sampai kepada garis finishnya. Flourishing finish, bukan cuma finish, tapi flourishing finish. Selesainya itu selesai dengan kelimpahan, selesai dengan buah-buah yang melimpah. Selesainya itu bukan cuma selesai sekarang, enggak. Tapi selesai yang betul-betul happy, selesai berbuah, selesai berlimpah-limpah. Itu yang terjadi. Kenapa kita harus memulainya dengan Tuhan? Karena kalau Tuhan yang memulai, kita bisa pastikan Tuhan akan menyelesaikannya, Tuhan yang akan memberkatinya, Tuhan yang menyempurnakannya, dan Tuhan yang melengkapinya. Kebodohan dan kesalahan terbesar adalah ini, sekali lagi. Kita memulainya dengan daging, kita memulainya dengan ambisi, kita memulainya dengan kesombongan kita sendiri. Kita memulainya karena motif iri hati. Memulai bisnis karena iri. Memulai pelayanan karena kita ambisi. Kita memulainya. Dan akhirnya chaos terjadi di tengah jalan. Setelah itu, lebih parah lagi. Bukan kita bertobat minta ampun sama Tuhan. Kita kabur dan pergi menyalahkan Tuhan. Dan minta Tuhan yang menyelesaikannya setelah itu. No, bukan itu caranya. Tahun ini, kita harus betul-betul hidup berjalan in step with God. Kita harus berjalan satu langkah dengan Tuhan. Satu langkah dengan Tuhan. Seperti barisan tentara itu, saudara. Ya, pasukan pas pampres ketika mereka berbaris, saudara. Ketika ada pejabat negara lain datang memeriksa barisan, atau menteri pertahanan datang memeriksa barisan, mereka baris itu in step kakinya. Tidak boleh, saudaraku, yang satu kaki kanan, yang satu kaki kiri. Nah. Harus in step betul-betul. Harmonis, selaras. Tahun ini merupakan tahun yang kita harus betul-betul akurat dan berjalan in step with God. Kita nggak bisa ahead one step di depan Tuhan. Kita juga nggak bisa one step behind God. We have to be in step with God.
Kita nggak bisa satu langkah di depan Tuhan, kita nggak bisa satu langkah di belakang Tuhan. Kita harus selangkah di dalam Tuhan, bersama dengan Tuhan. Kita melangkah ketika Tuhan melangkah, kita diam ketika Tuhan diam. Kalau itu jaminan tahun ini, bahwa apapun yang sudah mulai dengan Tuhan, sudah bisa punya iman tanpa ragu sedikit pun juga, bahwa Tuhan yang akan memberkati, menyelesaikan, melengkapi, dan menyempurnakan rencananya. Apa yang Dia sudah katakan pada saudara. Yang kedua adalah ini. Ketika Tuhan yang memulai, Tuhan itu Alfa dan Omega. Dia itu yang awal dan yang akhir. Wahyu 1:17-18, dia berkata, ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Ini Yohanes ketika di Pulau Patmos melihat Tuhan, ketika dia encounter Tuhan face to face, dikatakan aku seperti orang mati. Tetapi iya, Tuhan meletakkan tangannya ke atasku lalu berkata, jangan takut. Dengar ini, Tuhan berkata, jangan takut. Aku. Kenapa jangan takut? Kenapa jangan takut melangkah tahun ini? Kenapa jangan takut untuk memulai sesuatu bersama dengan Tuhan? Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Dengar ini. Yang kedua, kenapa kita harus memulai dengan Tuhan? Karena Tuhan itu Dia Alfa dan Dia juga Omega. Artinya Dia yang awal, ada di awal bersama kita, tapi Dia juga sudah ada di depan. Tahukah saudara bahwa di antara awal sampai di depan itu Tuhan Dia ada, Dia maha hadir, bahkan Dia sudah siapkan jalan keluar sebelum saudara tahu akan ada persoalan di depan saudara. Dia sudah ada di depan di akhir tahun 2021. Bahkan Dia sudah ada di akhir tahun 2050. Karena Dia yang awal dan yang akhir. Oleh karena itu kita bisa dengan yakin berkata begini, bahwa aku tidak takut memasuki tahun 2021 ini. Kenapa? Sebab kalau aku melangkah bersama Tuhan, aku tahu Tuhan yang inisiatif, berikan inisiatif ini, Tuhan yang memulainya, maka aku tidak ragu sedikit pun juga bahwa aku akan sampai kepada garis finish, sebab Dia Alfa dan Omega. Dia yang awal dan yang akhir buat hidup saudara. Dan yang terakhir, yang ketiga, sebab Tuhan kita bukan manusia yang lalai menggenapi apa yang Dia katakan. Tuhan kita bukan Tuhan yang manusia. Bilangan berkata bahwa Dia bukan manusia sehingga Dia berdusta. Itu artinya manusia punya sifat mudah sekali berdusta. Tapi Tuhan bilang, jangan samakan aku dengan manusia. Mungkin saudara, seorang anak yang pernah dibohongi oleh ayahnya. Atau mungkin saudara istri yang pernah dibohongi, dikhianati oleh suaminya. Atau mungkin saudara karyawan yang dibohongi oleh majikan saudara. Buat manusia, mungkin itu biasa. Berbohong, berdusta, itu hal yang biasa. Tapi Tuhan berkata, not with me. Bukan aku. Aku bukan manusia sehingga aku berdusta. Kalau aku bicara, aku akan melakukannya. Kalau aku berfirman, itu pasti akan jadi. Kalau aku mengatakannya, itu pasti jadi kenyataan.